Ngeri, Tempo bocorkan pejabat yang ingin halangi Anies nyapres. Cawe-cawe rekayasa kasus Formula E. Yang lu dapat, tapi cerita dari narasumbernya langsung kan? Ada narasumbernya langsung, ya. Ada juga nggak langsung. Pejabat istana. Ada 4 orang lah yang cerita soal Wah, itu. 4 orang. Cerita yang sama, ditemui terpisah ya? Cerita yang sama. Oke. Bisa. Berarti itu membuat lo yakin bahwa ini benar? Yakin. Oke. 1000%. Kita sudah menemukan calon host baru. Benar gini. Itu kan tadi permintaan untuk nggak nyolek ya. Lo barang ini jangan dicolek, jangan dibungkus, jangan dorong. Ada juga permintaan yang ini harus didorong gitu. Ini kayaknya gue tahu nih kasusnya nih. IKTF Formula E bukan? Ya, baru mau gue ceritain. Bocorin. Ya intinya memang itu periode bulan apa sih waktu itu ya? Ya ketika itu kan kalau konteks politiknya kan memang Formula E dan kaitkan dengan Anies Baswedan kan sedang mau running kan? Betul, ya. Dia mau running pencalonan presiden. 2022 kalau nggak salah itu udah muncul kan? Iya betul. Sorry, gue dapat informasi waktu itu ditargetkan itu sebelum 17 Agustus 2022 Anies akan ditetapkan sebagai tersangka Formula E. Benar nggak sih? Ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Kalau cerita yang gue dapet di lapangan nih, ya awalnya memang permintaan itu datang dari Medan Merdeka Utara lah ya, supaya kasus ini bergulir. Medan Merdeka Utara itu panjang. Nggak usah terlalu vulgar. Agak ada takutnya juga dia. Halus. Oke. Awalnya memang bergulir dari sana, memang ada motif politik menjelang 2024 lah kurang lebih gitu ya. Tapi kemudian di dalam perjalanannya berubah 180 derajat. Justru Medan Merdeka Utara lah yang kemudian mendorong beberapa orang kepercayaan untuk ngerem gitu. Ngerem kasus ini. Makanya terjadilah kemudian saling perdebatan yang panjang lah ya. Kita tahu di Kuningan sana di KPK itu ya gelar perkara soal formula itu 16 kali. Nggak ada kata putus gitu. Ya antara ya kita tahu lah ya. Salah satunya kan dispute soal kerugian negara kan. Kan kalau belum ditemukan adanya kerugian negara dan menunggu ada lembaga yang bisa memberikan judgement bahwa dalam peristiwa itu atau dalam program itu ada kerugian negara. Itu kan belum ditemukan sampai sekarang kan. Oke. Nah, artinya kalau kita melihat ya membandingkan tadi kan sudah ada cerita nih sedikit, nanti akan muncul lagi cerita lain. Kalau kita melihat Jokowi ini kan mengklaim bahwa dia punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan dia berjanji waktu itu untuk memperkuat KPK. Gitu loh. Paling tidak pada periode pertama gitu kan muncul tuh. Tapi ternyata dia mengintervensi beberapa kasus kan kemudian terutama juga di periode kedua ya. Di periode pertama yang kasus Setnov, terus yang periode kedua kasus yang tadi terakhir lo cerita Formula E kan. Gitu loh. Artinya memang tidak ada dong pemberantasan komitmen pemberantasan korupsi dari Jokowi.